Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati kita malam hari ini. Malam hari ini kita akan kembali membahas firman Tuhan, melanjutkan tema tentang pertumbuhan rohani. Amin. Nah, Bapak Saudara, 2 hari sudah kita belajar tentang pertumbuhan rohani, ya. Di mana dalam pelajaran yang pertama tentang faktor makan, ya. Makanan rohani. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengkonsumsi makanan yang keras. Jangan hanya suka makanan yang lembek, ya, yang bersifat susu. Ini makanan kanak-kanak. Kalau mau bertumbuh harus makan yang keras supaya indera kita terlatih, ya, supaya latihan. Nah, Saudara, yang kedua perhatikan faktor benih dan tanah. Di mana benihnya adalah firman. Firman itu tak lain tak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, tanah itu adalah hati Anda semuanya. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, benih itu sudah ada di dalam diri kita, bukan? Nah, sekarang disebut benih ilahi. Artinya apa? Kelahiran baru, setiap orang yang mengalami kelahiran baru, di dalam dirinya ada benih. Amin. Nah, sekarang benih yang unggul, benih yang berkualitas yang namanya Yesus di dalam hati Anda ini, bagaimana bisa bertumbuh dengan maksimal sampai menjadi Yesus yang dewasa yang mempengaruhi di dalam hidup Anda. Itu tergantung Saudara, ya, media hatinya, responnya, ya. Ada 4 macam tanah atau hati. Ada hati yang di pinggir jalan atau tanah pinggir jalan, yaitu tanah yang keras, ya. Itu didesain memang orang yang hatinya keras. Nah, walaupun sudah lahir baru, dia tak pernah mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena setiap benih itu muncul dipatok sama si iblis. Ya, ketika Tuhan mengajak berbicara kepada Anda, menuntun Anda, selalu ditolak. Seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah tanah yang di atas batu. Responnya bagus. Cuman ada motivasi yang tidak memiliki nilai kekal, yang disebut batu penghalang di dalam hidup Anda. Nah, itu harus disingkirkan. Kalau enggak, akarnya mentok di situ. Kalau akarnya mentok, dia tidak terhubung, tidak terkonek dengan Tuhan. Akhirnya ketika ada penyinaran matahari terjadi, itu pohon akhirnya layu dan mati. Amin. Nah, yang ketiga adalah tanahnya bagus, tapi lingkungannya ada semak duri. Ya, nah itu bicara tentang kekhawatiran kehidupan Anda. Nah, karena firman itu, hati-hati Bapak Saudara, kalau Anda mendengar firman tentang sesuatu yang menjanjikan banyak perkara di dalam kehidupan Anda. Memang betul janji-janji Allah itu ada dan Allah memang menjanjikan untuk kita semuanya, ya. Tapi Saudara, kenyataannya kadang-kadang apa yang firman Anda dengar nanti Saudara akan diuji. Ketika Anda sedang mendengar tentang namanya kelimpahan, Anda melihat nanti ada banyak faktor yang Anda alami yang disebut kekurangan, ya. Lalu Anda mulai bingung, katanya di dalam Tuhan ada kelimpahan, kok seperti ini? Karena tidak terwujud apa yang menjadi janji Allah di dalam kehidupan Anda, akhirnya Anda menarik diri. Itulah yang disebut murtad, ya. Murtad, banyak orang murtad, ya. Nah, kenapa? Karena khawatir akan kebutuhannya. Karena firman itu membuat dia akhirnya khawatir. Nah, Saudara, yang tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Responnya baik, lingkungannya juga baik. Tanah seperti ini tidak muncul begitu saja. Tanah seperti ini harus digarap. Amin. Pak Tani harus menggarapnya, dicangkul, dikasih pupuk, dibersihkan, ya, ada maintenance-nya, ya. Nah, Saudara, jadi kita lihat sekarang setiap kehidupan kita ini, jaga hatimu. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala sesuatu dimulai dari hati Anda.
jenis hati apa yang Anda miliki. Kalau hati Anda adalah hati yang keempat, saya percaya Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup Anda dijamin akan bertumbuh secara maksimal dan luar biasa. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita lanjut bagian berikutnya, ya. Nah, tentang masalah menanam dan menyiram, ya. Ada dua pekerjaan untuk terjadinya sebuah pertumbuhan. Harus ada yang menanam benih itu. Ketika sudah terjadi tanaman, lalu timbul tunas, ya. Harus ada yang merawat, harus ada yang menyiram, ya. Nah, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sendiri. Lah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Paulus mengatakan pertama, ya, aku menanam, Apolos menyiram, ya. Nah, jadi siapa yang pernah bertugas menanam dalam ayat ini? Ya, muncul pertanyaan, ya. Menurut Paulus, siapa yang menanam? Ya, dia sendiri, ya. Paulus yang menanam. Lalu menurut Paulus juga, siapa sebenarnya yang menyiram? Ternyata yang menyiram adalah Apolos. Nah, Bapak Saudara, ada yang menanam, ada yang menyiram. Yang terakhir adalah menurut Paulus, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa yang memberi pertumbuhan? Yang memberi tumbuhan adalah Tuhan atau Allah sendiri melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiga hal ini, ya, pribadi ini penting peranannya. Yang pertama, yang diperankan oleh Paulus. Dia berkata, aku menanam, ya. Aku menanam. Benih itu harus ditanam, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita harus tahu, ya, gak semua orang itu bisa langsung dapatkan benih seperti itu. Kadang-kadang kita menuntut perubahan seseorang, ya. Kalau melihat ada orang jahat, orang usil, orang yang Anda anggap ini orang brengsek seperti gitu, ya. Lalu Anda pengen orang itu berubah. Hanya Anda nasihati saja gitu, ya. Kamu itu jangan begitu loh. Kalau kamu berbuat yang begini, kamu jauh lebih baik kira-kira. Jadi hanya nasihat-nasihat seperti itu saja, ya. Nah, Bapak Saudara, kalau orang tidak punya modalnya, ya, memang tidak ada benihnya di dalam dirinya, Anda tuntut sampai seperti apapun juga, dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Gak punya modalnya, gak ada benihnya di dalam dirinya itu, ya. Kalau Anda ingin melihat ada seorang lain berubah, ya. Nah, caranya adalah masukkan benih yang baik dulu, yaitu Yesus di dalam dirinya itu. Jadi tugas melahirbarukan orang itu adalah tugas yang dilakukan oleh orang yang berperan sebagai penanam benih. Amin. Nah, saya setiap ketemu orang, ya, berbincang-bincang, kalau orang konseling dan sebagainya, saya coba cek kelahiran barunya. Kenapa saya harus lakukan seperti itu? Karena saya mau cek ada Tuhan Yesus enggak di dalam dirinya itu. Melayani orang yang tidak ada benih Tuhan Yesus di dalam dirinya, itu sangat melelahkan. Ya, Anda nasihati, Anda kasih contoh, Anda kasih duit, Anda kasih dukungan, ya. Kelihatannya hanya udah berubah, tapi sementara, saudara. Ya, karena apa? Ya, dia hanya dipengaruhi oleh apa yang Anda lakukan saja. Tapi tidak ada perubahan yang sifatnya aktif, ya, permanen, yang dari dirinya sendiri. Kalau Anda ingin, ya, orang itu bisa berubah dengan cepat,
Ya, caranya adalah beri benihnya, tanam benihnya. Pastikan Yesus ada di dalam dirinya. Amin. Ya. Nah, itu yang saya lakukan. Saya selalu cek dulu kelahiran barunya. Apakah ada Tuhan Yesus enggak di dalam dirinya? Lalu mulai lihat nih, Tuhan Yesus yang ada di dalam hatinya ini sudah dipersilahkan masuk, lalu sudah diberi tempat yang setempat atau belum. Jangan-jangan hanya disuruh masuk lalu dianggurin. Hanya dijadikan aksesoris saja. Yang penting sudah masuk, ya. Tapi tahta hatimu tetap dikuasai oleh si egonya. Pastikan juga Yesus yang ada di dalam hati seseorang itu harus menduduki tempat yang prioritas, tempat utama, yaitu tahta hati Anda, dan orang tersebut harus sudah mulai mau tunduk kepada otoritas atau nasihat daripada yang duduk di tahta hatinya, yaitu Tuhan Yesus tersebut, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang memastikan orang bahwa ada Tuhan Yesus ada di dalam hatinya itu sangat penting, bukan? Ya, itu artinya menanamkan benih. Ya, menanam benih. Memang ada pengertian yang lain. Ketika saya khotbah, ya, menyampaikan kebenaran firman, ya, lalu firman itu, ya, bisa juga sebagai benih rema, ya, logos atau rema yang dimengerti atau diketahui oleh orang tersebut, ya. Tapi konteks saya lebih ke arah benihnya adalah firman, yaitu Yesus yang ada di dalam diri setiap orang-orang percaya, ya. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Jadi ada penanam, ada penyiramnya. Nah, saudara, penyiram itu adalah orang yang merawat. Merawat orang yang sudah ada benih di dalam dirinya. Bisa juga, saudara, mungkin Anda merangkap tugas itu sebagai penanam dan sebagai penyiram. Betul? Bisa, ya. Kalau Anda cukup waktu, atau mungkin Anda memang berdomisili di tempat, di daerah orang yang Anda layani itu, sehingga Anda bisa memfollow up orang tersebut. Tapi kalau Anda nih, ya, hanya datang di satu kota itu lalu besok pulang, ya, Anda nggak bisa follow up orang itu. Anda harus cari orang lain atau minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan penyiram-penyiram untuk menyiram benih atau tunas yang sudah bertumbuh di dalam diri orang tersebut. Amin. Ya, jadi menanam dan menyiram. Ya, pastikan, saudara, orang yang bertobat harus dibimbing dulu. Saya selalu sarankan kepada beberapa murid, ya, kalau kalian mulai membimbing orang, jangan langsung ditinggal. Minimal Anda harus awasi 3 bulan pertumbuhan kerohaniannya. Ya, responnya bagaimana? Ya, reaksinya bagaimana? Anda harus pantau 3 bulan. Ya, 3 bulan. Supaya apa? Anda melihat, ya, pertumbuhannya. Tapi kalau Anda tidak cukup waktu karena banyak tugas pelayanan, tugas kerjaan dan sebagainya, ya, Anda bisa delegasikan. Anda bisa titipkan kepada orang-orang yang Anda anggap cakap untuk apa? Menyiram benih yang sudah ada di dalam diri orang tersebut. Kenapa? Karena kita mau setiap benih itu jangan sampai mati. Jangan sampai nganggur. Tapi harus growing, harus tumbuh, ya. Harus bertumbuh. Nah, Bapak Saudara, memang ada yang menanam, memang ada yang menyiram juga. Tapi tadi dikatakan, ya, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ya. Nah, saudara, ini paket, ya, tidak bisa dipisahkan. Anda yang menanam, ada yang menyiram, tapi kita membutuhkan keterlibatan dari pihak Allah yang akan menumbuhkannya. Amin. Nah, tadi Paulus mengatakan juga,
Ya enggak lah. Yang penting, yang terpenting di sini bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kadang-kadang kita melihat ada hamba-hamba Tuhan ya yang sudah merasa keren, beken, itu enggak, terkenal dan sebagainya, ya. Lalu mereka merasa dirinya sok penting. Sok penting. Paulus ini berkata, ya enggak, yang penting bukan yang menanam, yang penting bukan yang menyiram. Ada enggak? Yang penting itu adalah yang memberikan pertumbuhan, yaitu Allah itu. Amin. Jadi jangan merasa diri Anda penting karena Anda telah melakukan sesuatu. Itu hanya tugas. Ya, ketika Anda sudah menyelesaikan tugasnya, Anda harus menarik diri dan Anda berkata, kami ini hanya hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Nah, nggak ada yang bisa dibanggakan, ya, walaupun Anda memenangkan 1.000.000 orang. Dulu saya berpikir, sudah ya, karena saya membaptis orang itu lebih dari 1.000 orang, walaupun saya bukan seorang gembala, ya, tapi saya memenangkan banyak jiwa dan banyak orang-orang yang kami baptis, ya. Nah, lebih dari 1.000 orang, ya. Nah, tapi Anda sudah lihat, dulu saya merasa bangga, ya. Kalau ada yang mulai, wah kamu gini, ya. Nah, walaupun saya bukan seorang gembala, saya seorang pengajar, tapi saya memenangkan dan saya membaptis orang lebih dari Anda, saya bilang. Nah, dia kaget juga, ya. Nah, saya merasa diri saya penting. Ketika saya membaca ayat ini, saya mulai menyesal, ya, bersikap seperti itu, ya. Apapun yang Anda lakukan, ya, itu bukan sebuah kebanggaan yang harus Anda pertahankan. Karena tidak ada yang penting, baik penanam maupun penyiram. Yang penting adalah yang memberi pertumbuhan. Amin. Allah lah yang penting. Ya, kalau Anda menanam, Anda menyiram tapi nggak tumbuh, ya sia-sia juga pekerjaan Anda, bukan? Ya, nah justru ini loh, ya, ini finishingnya ini, akhirnya Anda lakukan tugas penanaman, yang lain melakukan tugas penyiraman, tapi pihak Allah lah yang menentukannya. Ketika Allah hadir, ketika Allah melawat, terjadi proses namanya pertumbuhan. Walaupun tidak penting, ya, tapi Paulus juga katakan, ya, tadi katakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Amin. Nah, ada upah bagi si penanam, ada upah bagi si penyiram. Amin. Walaupun nggak penting, tapi tetap diperhitungkan oleh Allah. Tetap diperhitungkan oleh Allah. Bapak-Ibu Saudara, para pemenang-pemenang jiwa nanti, ya, dalam kerajaan 1.000 tahun akan mendapatkan mahkota. Ya enggak? Akan mendapatkan mahkota. Mahkota apa? Ya. Nah, nanti akan mahkota pemenang jiwa itu ada. Nah, itulah nanti Anda bisa memerintah bersama dengan Tuhan Yesus atas orang-orang yang Anda menangkan tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat sendiri di sini, ya. Selanjutnya dari materi kita. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Amin. Nah, Saudara, sekarang mulai, ya. Kalau Anda mulai bertumbuh, Anda sudah mulai, ya, merasa ada Yesus dalam diri Anda dan Anda mau mengembangkannya, Anda mulai boleh menjadi penanam, boleh menjadi penyiram. Kalau sudah selesai, biasanya saya katakan, Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tugas saya sudah selesai. Sekarang bagianmu untuk menumbuhkannya. Ya. Jadi Anda serahkan semua pekerjaan Anda biar dia take over, ya. Sekarang engkau Tuhan, ya. Nah, Bapak Saudara, satu hari, ya,
saya sharing atau kesaksian dengan seseorang gitu ya. Wah, saudara, awalnya alot sekali. Ya, karena apa? Dia berargumen karena dia merasa tahu ini dan punya itu, ya. Ya, sudah semacam orang ateis gitu ya. Untuk diperkenalkan kepada Tuhan itu sulitnya luar biasa. Nah, Pak Saudara, saya coba belajar untuk apa? Menjadi saksi. Seperti apa yang Tuhan katakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ya, nah ajarlah mereka. Saya lakukan amanat agung itu. Ya, tapi saudara, kelihatannya apa yang saya lakukan itu kelihatannya gagal ya, kelihatannya gagal. Lalu saya mulai mikir, ya, aduh, saya menjadi apa ya, seorang yang bersaksi, memberitakan Injil, tapi gagal. Kenapa? Enggak direspon. Enggak direspon. Itu terjadi berapa kali? Itu awal-awal pemula ketika saya mulai pelayanan. Ya, di tahun 80-an 9 tuh. Ya. Nah, tapi saudara, ketika saya merenung, ya, aduh, kayaknya saya tuh nggak punya bakat untuk menginjil. Walaupun saya sudah lulus sekolah Alkitab, walaupun saya sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi kenapa ya, setiap orang yang saya ajak ngomong tentang Tuhan, kok responnya menolak seperti itu? Ya, gagal, 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 dan gagal. Ya, nah, Bapak Saudara, satu hari, ya, saya kaget ketika saya khotbah di sebuah gereja. Ya, saya melihat ada seseorang yang saya kayaknya pernah ketemu orang itu. Selesai ibadah, saudara, saya datengin orang itu. Kayaknya kita pernah ketemu ya. Lalu orang itu bilang, betul Pak, kita pernah ketemu. Siapa? Oh gini. Akhirnya saya nyadar, oh Anda yang saya ajak ngomong tentang Tuhan lalu nggak bisa terima itu ya? Iya. Lah sekarang bagaimana Anda kok sekarang duduk di gereja dan ikut ibadah di tempat ini? Oh iya Pak. Ya, kala itu saya tidak bisa terima, ya. Tapi ya berapa bulan kemudian saya ketemu dengan seseorang yang cerita mirip dengan Bapak itu, yang mirip dengan Bapak itu. Nah, karena ya, ada satu kesamaan ya dalam pekerjaannya dan ada masalah yang sama dalam contohnya itu mengena di hati orang itu. Lalu kesaksian dari orang lain itu 3 bulan kemudian itu membuat dia akhirnya mau terima Tuhan Yesus, saudara. Ya, mau terima Tuhan Yesus. Nah, saya tambah down, saudara. Saya pikir gini, saya ini sudah hamba Tuhan. Ya, kenapa saya nggak bisa memenangkan orang? Justru orang lain yang memenangkan dia. Ya, nah, ketika saya merenung seperti itu, lalu Roh Kudus katakan gini, ya, kamu tidak gagal. Ya, ingat. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Ya. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Yang berjasa bukan orang yang kedua juga. Tapi yang berjasa adalah Allah yang memberi pertumbuhan itu. Ketika ya, yang kedua ini mulai memberitakan Injil kepada orang itu, Roh Kudus menjamah hatinya. Ya, menjamah hatinya. Jadi saya gagal atau enggak? Ya enggak. Tugasmu hanya menyampaikannya. Berita itu kepada mereka. Sampai tuntas. Sampai selesai. Ketika Anda mulai memberitakan kabar baik kepada seseorang, ya, Anda tidak boleh berpikir Anda yang bisa mempertobatkan orang itu. Yang membuat orang bertobat itu bukan karena omongan Anda, bukan. Ya. Nah sekarang saya mengerti triknya. Tugas saya hanya menyampaikan. Ketika saya sudah menyampaikannya, saya harus tutup dengan kata Roh Kudus, bagian saya sudah selesai. Sekarang bagianmu untuk menumbuhkan atau membuat orang itu bertobat. Amin. Jadi kalau Anda memberitakan Injil kepada seseorang dan orang itu enggak respect, ya, enggak merespon dengan Anda, bukan berarti Anda gagal sebagai penanam atau penyiram. Ya. Karena tugas mempertobatkan orang, mempertumbuhkan benih itu bukan kewajiban Anda. Itu bukan tugas Anda. Tapi itu tugas pribadi
dalam kelompok tim yang ketiga tadi. Ada penanam, ada penyiram, dan ada yang tugasnya untuk memberi pertumbuhan, yaitu dari pihak Allah sendiri. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kalau ada yang pernah mengalami hal seperti itu, nah, Anda jangan berpikir seperti saya dulu, bahwa Anda adalah pemberita Injil yang gagal. Tidak, saudara ya. Tugas Anda hanya menyampaikan kebenaran, menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka semuanya. Ya, tugasnya Allah adalah mempertumbuhkan benih itu sendiri. Amin. Nah, setelah benih itu mulai tumbuh ya, jadi pohon. Lalu petaninya mengharapkan sesuatu. Sebuah pohon ditanam untuk menghasilkan apa? Buah. Amin. Harus seperti itu. Ya, sebuah pohon ditanam untuk menghasilkan buah. Amin. Enggak heran Tuhan Yesus berkata, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Dimulai dari benih, dimulai dari tanah, terjadi progres pertumbuhannya. Setelah bertumbuh, harus ada buahnya. Nah, malam hari ini kita mau melihat ada 3 macam buah yang harus dihasilkan, ya, muncul dalam kehidupan kita semuanya. Ada 3 macam buah. Nah, kira-kira buah apa saja? Nah, ini buah stroberi ini. 3 macam buah, ya. Nah, buah yang pertama. Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini, ya. Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat merasa dirinya ini bangga karena jadi keturunan Abraham. Ya. Ya, orang Israel itu keturunan Abraham. Dia bangga sekali jadi itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ya, jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan perbuatan. Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kamu. Ya enggak? Nah, hasilkan buah apa? Pertobatan. Jadi buah pertama adalah buah pertobatan. Menjadi orang Kristen harus hidup dalam pertobatan, ya, bukan pertomatan. Tobat dan tomat itu beda, betul nggak ya? Tomat itu tobat kumat. Ya, tobatnya hari Minggu, kumatnya Senin sampai Sabtu. Ya, nah, senyum iya artinya. Tobat tomat namanya, tomat. Nah, saudara, ya, hasilkanlah buah pertobatan. Sekarang coba cek dalam diri Anda, ya, apakah buah pertobatan itu sudah ada di dalam kehidupan Anda? Sudah nampak dalam kehidupan Anda atau belum? Apakah Anda sudah bertobat atau belum? Bertobat itu apa? Kemarin sudah kita pelajari dalam pelajaran 1, ya, tentang dosa dan pertobatan. Bertobat itu adalah menurut Paulus, yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi sekarang bekerja dengan tangannya sendiri, lalu berbuat baik, membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Ya, perbuatannya berbeda. Dulu jahat, dulu ngambil kepunyaan orang dengan paksa seperti itu. Ya, ketika dia bertobat, sekarang dia berhenti mengambil kepunyaan orang. Kalau dia pengen mendapatkan sesuatu, dia tidak merampas dari orang lain. Dia mulai bekerja dengan tangannya sendiri. Ya. Nah, Bapak Saudara, berhenti berbuat jahat, lalu melakukan hal yang baik. Ya. Lalu ada buahnya.
Pertobatan itu bukan hanya balik arah, saudara. Bukan. Kalau dulu mengambil barang orang lain itu artinya merugikan orang, ketika Anda bertobat, sekarang dengan tanganmu sendiri engkau menghasilkan sesuatu, lalu engkau berbuat baik kepada seseorang dengan membagi-bagikan sesuatu kepada yang lainnya. Amin. Dulu ngambil, sekarang kasih. Itu bertobat namanya. Bukan sekedar sikap, tapi sampai kepada satu perbuatan. Amin. Perbuatan itulah yang disebut buah. Amin. Nah, yang biasanya ngomel, ngedumel, ya, bin protes terus. Ya. Nah, sekarang kalau bertobat gimana? Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Nah, mulai mengucapkan syukur dalam banyak hal. Itu juga pertobatan juga. Bukan hanya nyolong tok. Ya enggak? Termasuk ngedumel. Enggak bisa menerima keadaan diri sendiri. Nah, mulai bersyukur kepada Tuhan. Dan mulai katakan setiap hari, Tuhan itu baik. Amin. Dan Anda mulai menghibur banyak orang. Sehingga orang-orang yang sedang mengalami masalah, musibah dalam kehidupannya, Anda hadir. Bukan menambah keruh dengan ikut mengeluh, tapi Anda mulai menyatakan, memberikan kekuatan, menghibur, dan membangkitkan orang-orang tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara, hasilkanlah ya buah yang sesuai dengan pertobatan. Malam hari ini, ya pastikan Bapak Ibu Saudara sudah bertobat. Amin. Setelah Anda bertobat, lihat apakah buah pertobatan Anda itu sudah dilihat dan dirasakan, dinikmati oleh lingkungan Anda atau belum. Bukan sekedar sudah nggak berbuat jahat, tapi sampai orang-orang sekitar Anda itu merasakan, mereka mengalami, melihat buah pertobatan Anda. Amin. Buah itu bisa dipetik, dan orang yang memetik buah itu memakannya sampai berkata, nyam 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 nyam. Kira-kira nih ya, kalau Bu Hester ini dipetik, ya, kira-kira rasanya apa? Ya, betul nggak? Anda itu kalau dipetik oleh orang lain itu merasakan apa? Ya, bukan sekedar Anda sudah nggak jahat lagi loh. Itu sikap berhenti, bertobat. Tapi Tuhan Yesus katakan, hasilkan buahnya juga. Bukan sekedar ada pohonnya, ada pohon mangga, ada pohon duren, ada pohon alpukat. Betul nggak ya? Nah, tapi ketika orang mencari buahnya nggak ada di situ. Betapa kecewanya orang itu. Betul nggak ya? Hidup kita juga seperti itu. Mungkin kita banyak ya bisa berkata ini, berkata begitu. Ya, tapi ketika orang mencari buahnya di dalam diri Anda, tidak didapatinya. Ya, mungkin orang lain ya yang Anda cari, Anda yang mencarinya. Ketika Anda mencari dari diri orang itu, nggak menemukan, Anda juga kecewa juga, atau enggak? Nah, oleh sebab itu, bukan sekedar bertobat, tapi hasilkan juga buah pertobatannya juga. Amin. Sampai kalau Anda dipetik, dirasakan oleh orang sekitar Anda, orang yang memetik Anda akan merasakan buah apa yang ditanam itu sesuai dengan pohonnya. Amin. Pohon itu dikenal oleh karena buahnya. Amin. Wow. Ya, malam hari ini ya mulai belajar nih. Ternyata Tuhan ingin Anda berbuah.
buah pertobatan. Ingat Sakyus ya. Sakyus itu pemungut cukai. Ketika menerima Tuhan Yesus masuk dalam rumahnya, terjadi transformasi. Terjadi perubahan. Ada pertobatan. Lalu dia katakan, semua orang yang pernah aku peras, dia bukan berhenti memeras tok, enggak. Tapi dia katakan, aku akan kembalikan. Bukan hanya berapa yang diperas, tapi dilipatkan sampai 4 kali kalau nggak salah. Ya, 4 kali lipat. Semua orang merasakan buah pertobatan. Amin. Contoh Paulus, ketika dulu namanya Saulus, ketemu dengan Tuhan, Yesus masuk di dalam dirinya. Hidupnya berbalik. Saulus yang dulu beda dengan Saulus yang sekarang. Namanya diubah. Dari Saulus jadi Paulus. Hanya beda S dan P saja. Betul nggak? Itu punya dampak, saudara. Banyak orang, saudara, ya, kejar-kejar nama baptis. Pak, baptis saya, nanti kasih nama. Betul nggak? Ada orang dalam setahun ganti nama baptis itu 4 kali, saudara. Ya, pertama Esther, kedua Deborah, ketiga Hawa, keempat Hana. Pokoknya itu setahun itu. Jadi setiap apa itu? 3 bulan sekali ganti nama satu. Nggak cocok. Ada seperti itu ya. Nah, tapi saya lihat ganti nama 1000 kali pun dia nggak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya gitu aja. Esther ya tetap Esther, enggak ya. Hana ya tetap seperti yang dulu, gitu aja. Ya. Nah, Bapak Saudara, Paulus hanya berubah P dan S. Ya enggak? Bukan pastor, PS, ya. Ya. P dan S saja ya. Dulu Saulus, sekarang Paulus. Tapi Anda lihat perubahannya. Luar biasa ya, arah hidupnya. Dan dia katakan, dulu dia menganiaya jemaat, sekarang membangun jemaat. Amin. Dulu dia sayang nyawanya, sekarang rela kehilangan nyawanya. Itu tanda ada buah pertobatan seperti itu. Ya, contoh-contoh beberapa orang yang sudah bertobat. Amin. Nah, sekarang buah yang kedua, saudara. Apa? Yohanes 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Yohanes 15 ayat 7 sampai yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hah? Saudara, yang kedua itu buah apa kira-kira? Yang kedua buah apa? Ya. Yang kedua ini buah apa? Nah, ya, perhatikan di sini. Menurut Anda, buah macam apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari ayat ini? Ya. Nah, dari ayat itu dikatakan buah pelayanan. Dalam arti kata, kita harus memenangkan jiwa-jiwa baru. Amin. Buah pelayanan. Memenangkan jiwa. Jadi pemenang jiwa. Pemenang jiwa itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Bagi mereka yang sudah mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dia bisa getok tular. Memenangkan jiwa kepada yang lainnya juga. Amin. Nah, jadilah pemenang jiwa. Kira-kira berapa jiwa yang sudah Anda menangkan? Belum tentu, saudara, gembala sidang yang jemaatnya ribuan,
itu disebut dia pemenang jiwa? Belum. Dia perawat jiwa boleh. Gembala sebagai merawat jiwa-jiwa, ya. Tapi bukan pemenang jiwa-jiwa. Ya. Nah, kebanyakan gereja-gereja di kampung-kampung itu justru pendetanya banyak pemenang-pemenang jiwa. Ya, khususnya orang-orang GPDI itu khususnya ya. Wah, itu sampai di gang-gang dicari-cari. Menangkan jiwa, betul nggak ya? Betul-betul, itu pemenang jiwa namanya. Ya, jadi bukan koleksi jiwa. Lebih parah kalau rebutan jiwa, rebutan jemaat, lo nggak ya? Nah, mutasi jiwa, ya, mutasi jemaat, ya. Nah itu sebenarnya nggak ada nilainya. Yang dicari Tuhan adalah pemenang jiwa. Nah, Anda harus bisa memenangkan jiwa. Jadi penginjil pribadi, amin. Nah, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah nanti setelah itu Anda boleh titipkan ke gereja, di mana di situ ada gembalanya. Tolong Pak Pendeta rawat ini jiwa, ya. Mending Anda titipkan di gereja daripada di rumah sakit jiwa. Nah, saudara, tolong Pak Pendeta titip ini, gitu enggak ya? Nah, rawat dia. Setelah Anda pastikan dia yakin ikut Tuhan, Anda awasi 3 bulan, ya, yang Anda menangkan itu, lalu Anda arahkan untuk masuk berjemaat di sebuah gereja tertentu, supaya dia tertanam di situ dan dia tumbuh di situ. Amin. Nah, Anda harus tahu porsinya. Kalau Anda bukan seorang gembala, jangan miliki. Tugas Anda adalah pemenang jiwa. Amin. Serahkan kepada gereja. Arahkan kepada gereja tertentu. Supaya dia tertanam di situ dan dia bisa bertumbuh sampai berbuah juga. Kenapa? Tertanam ada di situ. Nah, pastikan gereja yang Anda sarankan itu, nah, gereja yang nantinya akan mensupport supaya jiwa itu bertumbuh dengan cepat, ya. Nah, kalau gereja yang hanya gereja-gerejaan gitu, kadang nggak saya kasih jiwa. Saya selalu mereferensi jiwa-jiwa ke gereja yang menumbuhkan jemaatnya, ya. Ada saya ketemu di kantor, ya. Satu kali ada orang bingung, Pak, saya itu jiwa baru. Saya nggak tahu mesti ke gereja mana. Bapak punya gereja enggak? Enggak ada. Karena dia merasa senang dengan khotbah saya, pengajaran seri seperti itu. Di kantor itu tiap bulan saya. Nah, ditanya, Bapak punya gereja enggak? Oh sorry, saya bukan gembala. Saya seorang pengajar. Ya, tapi kalau Anda mau, Anda domisili di mana? Oh saya domisili di sini Pak. Oke, saya punya teman. Ya, saya arahkan Bapak ke sana bukan karena dia teman saya. Tapi saya arahkan Bapak ke tempat itu. Ya, tujuannya adalah supaya Bapak bisa bertumbuh di tempat itu. Karena saya sudah cek, kalau saya khotbah di tempat itu, saya tahu gereja itu visinya apa. Menumbuhkan jemaat. Ya. Bukan hanya menggemukkan kambing domba itu, lalu nanti digunting bulunya. Bukan begitu, Saudara, ya. Ya. Tapi memang ditumbuhkan, ya. Nah, lalu saya mulai arahkan untuk masuk ke dalam kelompok gereja seperti itu. Amin. Jadi buah yang kedua adalah menangkan jiwa. Ayo mulai ya. Mulai malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mulai jadi pemenang jiwa. Untuk menunjukkan Anda orang yang bertumbuh dan ada buah dari diri Anda. Buah yang pertama adalah buah pertobatan, buah yang kedua adalah buah jiwa-jiwa. Amin. Ya.
Nah, Bapak Saudara, kalau Anda mungkin tidak bisa membimbing untuk mengawasi dulu, Anda bisa masukkan ke kelas-kelas pemuridan kami dulu, dan nanti kami mulai ya solidkan dulu keyakinan Tuhan Yesus dalam dirinya, dan nanti setelah itu kami arahkan mereka untuk bertumbuh menjadi berkat di satu kelompok gereja mana, seperti itu. Ya, nah, Bapak Saudara, itu buah yang kedua. Sekarang buah yang ketiga, Saudara. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah yang ketiga adalah buah apa? Buah roh. Ada orang yang ngomong gini, Pak, apa enggak kebalik? Ya enggak. Harusnya buah roh dulu, baru buah jiwa-jiwa dong. Kenapa buah jiwa-jiwa dulu, baru buah roh? Nah, saudara, dengar. Ya, memang urutannya begitu. Ya, jadi Anda bertobat, Anda menjadi pemenang jiwa. Nanti akan dilengkapi dengan buah roh itu terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, buahnya berapa? Buahnya berapa? Nah, buahnya 1, ya, buahnya 1, rasanya 9. Jadi kalau Anda baca ayat ini, yang dulu bahasa Indonesianya dapat 100, pasti bisa jelas ya, mengerti maksudnya. Tetapi buah roh ialah. Jadi buah roh ini tunggal, bukan buah roh gitu enggak. Tetapi buah roh ialah. Nama buahnya adalah buah roh. Nah, di dalam buah roh itu ada 9 unsur. Cita rasa, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, 1 buah 9 cita rasa. Ya, nah Bapak Saudara, saya gambarkan seperti ini. Ya, satu hari ya, kita ini kan sewa sekretariat ya di Metro Permata Blok C3 nomor 9. Kita sudah sewa itu hampir 7 tahun lebih ya. Nah, sewa itu. Nah, ya, di sebelahnya itu ada pohon mangga. Mangga itu ya. Lama ya, padahal saya punya rumah di Metro juga. Tetangga saya itu tanam pohon mangga. Itu tiap hari sampai hari ini nggak pernah berhenti berbuah. Tapi mangga yang di Metro itu, yang di sekretariat itu nggak berbuah, saudara. Ini gimana? Akhirnya saya ambil pupuk ya. Muncul sudah buahnya ya, muncul buahnya. Ketika buahnya muncul gitu, lalu ada waktu itu masih ada fellowship, lalu ada ibu-ibu ini ya, dia petik mangga gitu, lalu dikupas. Dia bilang, asem banget. Asem banget. Dan gitu ya. Lalu saya tanya sama pemilik rumah yang kita sewa itu, ya saya bilang, Pak itu mangga memang asem Pak. Oh enggak, itu mangga manis loh. You know? Karena orang yang punya rumah itu enggak sembarang tanam, saudara. Orangnya pilih-pilih namanya. Ya, lah akhirnya saya bilang, tapi dipetik sama murid saya itu, kok asam sekali Pak. Wah, terus dia bilang gini, mungkin belum tua kali buahnya, masih muda kali ya. Nah, kenapa mangga yang belum tua, yang belum mateng, masih muda itu ya, kenapa dia asam? Tapi nanti kalau sudah tua, sudah mateng, kenapa jadi manis? Apakah pemilik pohon mangga itu ya, untuk menjadikan mangga yang asam itu jadi manis, lalu taburin gula? Ya enggak. Dibiarkan saja sampai prosesnya terjadi,
ya, komplit ada di situ ini, nanti buah itu akan manis sendirinya. Amin. Nah, Bapak Saudara, ini gambaran yang tepat sekali ya. Sebenarnya di dalam diri Anda itu sudah ada 9 potensi citra rasa. Ya, di mana di dalam diri Anda itu sebenarnya sudah ada yang namanya sukacita. Sudah ada yang namanya damai sejahtera, sudah ada yang namanya kesabaran, sudah ada yang namanya kemurahan, sudah ada yang namanya kebaikan, sudah ada yang namanya kesetiaan, sudah ada namanya kelemah lembutan, dan sudah ada penguasaan diri. 9 itu sudah ada di dalam diri Anda ketika Anda kemasukan Roh Kudus itu loh. Ya. Nah, jadi bukan dapat suntikan disiram gula, disiram sukacita, itu enggak ada. Semua sudah ada di dalam diri Anda. Itu paket ketika orang dibaptis Roh Kudus itu. Ada potensi untuk bersukacita, ada potensi untuk mengeluarkan damai sejahtera dan sebagainya sampai penguasaan diri itu. Nah, kenapa sukacitanya enggak keluar? Itu seperti mangga yang belum matang. Jadi masih asem. Harus ditumbuhkan. Jadi sekarang konsepnya harus berubah. Kalau Anda nggak bisa bersukacita, jangan minta dari atas lagi. Tuhan, berikan sukacita itu. Sukacitanya sudah ada nggak dalam hati Anda? Dalam diri Anda? Sudah. Tumbuhkan saja. Aku bisa bersukacita. Karena roh sukacita itu sudah ada di dalam diri Anda. Amin. Nah, kadang-kadang memang ada penghambat-penghambatnya. Untuk sukacita itu bermanifestasi atau keluar dari diri Anda. Yang disebut penghalang-penghalang sukacita. Apa penghalang sukacita? Nah, kalau orang tidak bisa bersukacita, biasanya pasti ada depresi yang menutup sukacita itu. Dilayani pelepasan, ditengking keluar roh depresinya, dia bisa enjoy, bisa sukacita. Ada orang yang depresi mengalami tekanan pressing dalam hidupnya. Lalu kami doain, saya tengking semua yang menekan di dalam kehidupannya itu. Ketika saya ajak berdoa, amin, saya ajak nyembah Tuhan, dia menari-nari. Sukacita enteng katanya. Lalu dia mulai ketawa-ketawa. Haleluya, haleluya. Ya. Lalu saya tanya, ya, kenapa kamu kok bisa berubah sontak seperti itu? Enggak tahu, Pak. Itu ada yang memancar dari dalam. Bukan dari luar. Bukan diguyur dari surga, bukan. Surga sudah intervensi. Ketika Anda menerima Yesus masuk dalam hidup Anda, amin. Dia sudah ada di dalam dirimu. Tapi nggak bisa keluar karena ada sumbatnya. Dicabut sumbatnya, aliran sukacitanya mengalir. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Ya, hanya Tuhan ya, yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Nah, kayak ngerti ya? Tuhan berikan sukacita itu sampai mewek-mewek gitu. Salah sikapnya. Bukan seperti itu. Sukacita sudah ada di dalam dirimu. Amin. Kenapa enggak keluar? Mungkin terlalu banyak pressing dalam hidup Anda. Diangkat bebannya, sukacita itu mengalir. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti seperti itu. Lalu saya katakan, ya, bersukacitalah. Coba mulai katakan, ya, sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menaruh roh sukacita di dalam diriku.
Sekarang aku mau bersukacita. Ya, memang ketika saya coba sekarang ketawa. Ketawa sambil mewek. Jelek banget. Dia mencoba untuk ketawa gitu, tapi karena masih ada pressingnya itu jadi setengah ketawa, setengah mewek gitu ya. Nah, ada yang begitu. Nah, lalu saya bilang, nggak bagus ketawa sambil mewek gitu. Saya mulai bersihkan. Ayo roh mewek-meweknya itu nyah keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku bersihkan semuanya. Ayo. Nah, jadi tugas kita ini mencabut, menghapus, menyapu bersih hal-hal yang menutup sukacita. Menutup damai sejahtera. Kenapa ada orang nggak punya damai sejahtera? Nggak bisa damai sejahtera. Karena khawatir terus dalam hidupnya. Ketika Anda nggak bisa damai, angkat itu kekhawatiran dari hidup Anda. Ya, baca itu Matius pasal 6. Satu perikop tentang hal kekhawatiran. Kalau perlu Anda nyanyi. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia beri jodoh. Dia pelihara. Gitu ya. Nah, Anda lihat tuh. Aku tidak khawatir. Ya, karena Tuhan memberkati aku. Damai-Mu mengalir. Amin. Itu seperti pancaran nanti. Mata air, mata air, mata air, mata air itu loh. Jadi Roh Kudus atau Tuhan Yesus yang masuk dalam hidup Anda ini, orang yang menerima Yesus itu kan menerima mata air, betul enggak? Nah, mata air itu sekarang dialirkan supaya terjadi aliran-aliran. Itu seperti kran itu. Kalau Anda sudah pasang sanyo, betul enggak ya? Ya, sudah ada mata air di situ, lalu pipa-pipa sudah diputar sana gini, lalu Anda pasang kran. Satu kali kran yang ada di dapur macet. Bukan berarti nggak ada mata airnya. Ada. Cuman bagian di dapur itu mungkin kesumbat. Nah, biasanya saudara ya, kalau ada kran kesumbat pertama kali, apa yang dilakukan? Ketok-ketok aja dulu. Ya, keprek-keprek dulu. Ya, biasanya rontok gitu. Kalau udah nggak bisa, Anda ketok-ketok begitu, nah Anda panggil-panggil tukang ledeng nih ya. Tukang situ, lalu tukang ahlinya. Awalnya Anda coba keluarin sendiri, apa yang macet itu. Kalau Anda sudah nggak bisa, ya Anda boleh panggil Pak Among. Tolong Pak Among, itu ahlinya. Ada orang-orang yang pakar jago tengking. Nyah keluar, dalam nama Yesus. Nah, itu jago-jago pelepasan seperti gitu. Nah, saudara, sekarang lihat lagi ya. Damai sejahtera, kesabaran. Kenapa Anda nggak bisa sabar? Apa yang menutup? Ceroboh, betul nggak? Ya, gerusa-gerusu itu bahasa Koreanya. Ya, angkat aja. Kenapa nggak ada kemurahan? Ya, banyak faktor yang menutup di situ. Angkat yang menutup kemurahan itu. Kenapa kebaikan tidak bisa muncul dalam hidup Anda? Kenapa kesetiaan tidak bisa muncul dari diri Anda? Kenapa kelemah lembutan dan penguasaan diri tidak bisa muncul dari diri Anda? Bukan berarti tidak ada di dalam diri Anda. Sudah ada. Amin. Ya. Nah, keluarkan semuanya. Ya, saya harap kerjakan sendiri dulu. Nanti kalau tidak bisa, nah nanti baru mentor-mentor akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk mengeluarkan semua buah-buah itu semuanya. Amin. Nah, Tuhan mau kalau Anda berbuah, buahnya bukan hiji, tapi berbuah yang lebat. Amin. Yohanes pasal 15 kita lihat. Ya, ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Nah, saudara, perhatikan saudara. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan Anda adalah carangnya. Tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bapak Saudara, keberhasilan kita untuk menghasilkan buah dan sebagainya, itu karena kita melekat kepada Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam Anda. Ya. Nah, orang-orang yang Yesusnya ada di dalam dirinya dan dia menyatu dengan Tuhan, dijamin akan berbuah. Ya, akan berbuah. Semakin Anda mengutamakan Tuhan, buahnya semakin lebat. Kenapa? Buah itu dihasilkan dari pokok itu. Kalau Anda mulai keluar dari ranting, dari pokok itu, Anda tidak akan berbuah. Justru sebaliknya, Anda akan mengalami kematian. Karena apa? Di luar itu kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Nah, apa akibatnya bagi ranting yang tidak berbuah? Nah, ini saudara bahaya ya. Kalau Anda sampai tidak berbuah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Ya. Berarti kan ada dua kata, dipotong dan dibersihkan. Apa yang dipotong? Yang tidak berbuah. Yang dibersihkan yang sudah berbuah. Ya, yang tidak berbuah dipotong. Yang sudah berbuah dibersihkan. Jadi yang memang tidak berbuah itu dibuang. Tapi yang berbuah masih diproses sama Tuhan. Dibersihkan. Enak enggak saudara dibersihkan itu? Nah, saudara, nanti Anda lihat. Dibersihkan itu bukan berarti bicara tentang dosa, bukan. Ya. Tapi sesuatu ya yang menghambat proses terjadinya buah yang lebih banyak lagi. Mungkin itu hobimu. Ya, mungkin Anda hobinya main tenis, hobinya main golf. Lalu Tuhan bilang, stop main tenis, stop main golf. Bukan dosa. Orang tenis enggak dosa. Ya. Berhenti ini, berhenti itu. Dari kegiatan-kegiatan yang dia mau Anda stop. Menurut orang lain itu enggak salah. Ya. Tapi Tuhan bilang, waktumu banyak terbuang di situ. Aku butuh waktumu lebih banyak lagi. Aku butuh hidupmu lebih banyak lagi.
Stop, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Tinggalkan ini. Itu namanya dibersihkan. Amin. Nah, jadi kalau Anda mulai mengalami pembersihan, Anda jangan marah dan Anda nanya Tuhan, Anda mulai ngerti. Oh, dibersihkan. Artinya dia mau supaya buah saya semakin lebat. Amin. Dibersihkan seperti itu. Dari apa? Ranting-ranting yang tidak produktif. Yang disisakan yang produktif. Nah, nanti kalau udah ada di situ, Anda puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pengen aku berbuah lebat. Amin. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Bagaimana caranya? Kita dapat berbuah banyak. Tinggal di dalamnya dan dia di dalam kita. Amin. Nah, apa akibatnya? Bila Anda sudah mulai berbuah banyak bagi Allah Bapa, akibatnya adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Nah, siapa di sini murid Tuhan? Buahnya banyak enggak? Itu ayat tadi nih, coba Anda lihat nih ya. Banyak orang itu seneng ngaku gini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Amin. Kriteria seorang murid adalah berbuah banyak. Amin. Siapa di sini murid? Mulai bingung. Nggak tahu. Iya. Saya kan ikut pemuridan. Makanya saya bilang murid. Itu enggak ya? Nah, murid Yesus, murid sejati. Dilihat dari buahnya. Amin. Buahnya banyak. Namaku dipermuliakan, dengan demikian kamu adalah muridku. Bagaimana mempermuliakan Tuhan? Memuliakan nama Tuhan itu bagaimana? Orang pikir dengan kita nyanyi begitu ya. Nah, itu memuji Tuhan namanya. Memuliakan Tuhan dengan berbuah. 3 buah itu Anda hasilkan dalam hidup Anda. Buah pertobatan, buah pelayanan, ya jiwa-jiwa, dan buah roh. Amin. 3 buah ini. Dan 3 buah ini enggak boleh hiji. 1 buahnya harus lebat buahnya. Amin. Ya. Nah, Saudara, penutup malam hari ini ya tentang perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik. Nah, ini buah juga ya, perbuatan baik itu kita diciptakan Allah dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Namun definisi perbuatan baik itu tak serupa dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang dunia. Ayat-ayat di bawah ini akan menerangkan dengan jelas apa ya yang dimaksud oleh Alkitab tentang pekerjaan baik atau perbuatan baik itu. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, kita ini adalah buatan Allah. Amin. Saudara, kalau ada orang menghina Anda, kamu itu orang kampung, Anda jangan merasa rendah gitu. Ya, menurut pandanganmu seperti itu. Kamu belum tahu, gini-gini buatan Allah. Udah enggak enak? Untung Anda itu buatan Allah, bukan buatan Cina. Buatan Allah. Amin. Nah, berhenti saudara ya, mengaku jadi orang Cina. Berhenti mengaku jadi orang Batak. Berhenti mengaku jadi orang Jawa. Ya, jadilah orang surga. Anda itu made in heaven. Betul enggak ya? Anda adalah produk surga. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan olehnya, dan dia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam rencana yang dipersiapkan Allah itu, yaitu berbuat baik. Apa itu berbuat baik, saudara? Nah, banyak orang berpikir berbuat baik itu ya kalau memberi, ya. Nah, itu dari dibuat berbuat baik, ya. Nah, saudara, kita lihat apa yang dikatakan Tuhan tentang berbuat baik. Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Nah, apa yang dimaksud Tuhan dengan berbuat baik di sini? Berbuat baik artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Amin. Nah, jadi cerita tentang Habil dan Kain itu, dua-duanya mempersembahkan kepada Tuhan. Habil melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, mempersembahkan korban di mana ada unsur darahnya. Kain menurut akal budinya sendiri mempersembahkan hasil pertaniannya, ya, di situ persembahan Kain tidak diindahkannya. Kenapa? Dia melakukan bukan yang baik. Habil melakukan yang baik, nurut sama Tuhan, ya, menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu namanya berbuat baik. Amin. Nah, contoh berbuat baik itu apa saja? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik, ya, Yohanes 10:32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku, ya, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya. Nah, contoh apa saja yang diperbuat Yesus dalam perbuatan baiknya itu, ya. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus mengusir setan. Yesus menyembuhkan orang bisu. Yesus menyembuhkan orang tuli. Yesus menyembuhkan orang kusta, ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dan lain-lainnya. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda lihat perbuatan baik seperti ini, Anda compare dengan Matius pasal 7, ya, ayat 21 sampai 23 itu. Yesus berkata, nanti aku akan berterus terang, nyahi kamu pembuat kejahatan. Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Nyah pembuat kejahatan. Apa bedanya Yesus menyembuhkan orang sakit dan yang dikatakan menyembuhkan orang sakit disebut kejahatan? Nah, saudara, Anda lihat. Yesus sendiri bilang, aku menyembuhkan orang sakit karena aku melihat Bapakku menyembuhkannya. Aku mengadili sesuai dengan apa yang aku dengar dari Bapakku. Semua yang dilakukan oleh Yesus itu nurut pola Bapaknya. Kalau Bapaknya tidak melakukan sesuatu, dia tidak melakukannya. Kalau Bapaknya perintahkan, dia baru melakukannya. Amin. Walaupun konteksnya sama, menyembuhkan orang sakit. Nah, ini pelajaran baik bagi kita semuanya malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mulai melayani, nanti kalau ada Anda disuruh mendoakan orang sakit, walaupun orang itu harus didoakan, butuh didoakan, Anda harus tetap mengikuti prosedurnya. Tanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, boleh enggak ini orang disembuhkan? Nah, ya, supaya apa? Apa yang Anda lakukan ada nilainya, disebut berbuat baik. Amin. Nah, lanjut sedikit lagi, ya. Apa contoh pekerjaan Tuhan Yesus, ya? Nah, ini tadi sudah ini, ya. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dia disertai, dipimpin oleh Roh, berbuat baik, menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. Nah, Yakobus 2:8.
Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum Taurat yang terutama dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu telah berbuat baik. Amin. Nah, saudara, ini tentang perbuatan baik seperti ini ya. Nah, sekarang Matius 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Ya, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, coba lanjutnya, Matius 13, 31, 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Pertanyaannya begini, saudara. Menurut Anda, apa yang dimaksud oleh iman sebiji sesawi ini? Ya, jadi iman ini, ya, biji sawi itu adalah benih iman yang hidup, yang dapat bertumbuh menjadi besar. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita masih ada satu lagi ya tentang pertumbuhan rohani ya. Kita akan lanjutkan besok. Jadi ini ada 4 ya. Bagian 4P ya, pertumbuhan rohaninya. Nah, Saudara, kita harap hari ini kita bicara tentang buahnya. Ya, pastikan Anda berbuah. Ada 3 buah tadi. Ya. Pertobatan, jiwa-jiwa, buah roh. Buahnya harus lebat, harus banyak dalam hidup Anda. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.